Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifin. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 0311210017. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT Pos Indonesia Persero di Manado. Nah, pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba. Oleh karena itu, pendapatan diukur sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan. Nah, apabila suatu pendapatan diakui tidak sama dengan yang seharusnya, maka dapat menyebabkan kekeliruan. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak tepat. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan pendapatan pada PT Pos Indonesia Persero pada cabang Manado. Nah, setiap perusahaan itu didirikan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk keberlangsungan hidup perusahaannya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, sangat dibutuhkan kecermatan, ketelitian, dan keakurasian pelaksanaan atau pengelolaan perusahaan dalam melakukan sinergitas antara masing-masing bagian dalam organisasi perusahaan untuk bisa lebih kuat dalam perhitungan laba rugi, menunjukkan pendapatan yang diperoleh, beban yang dikeluarkan, serta hasil usaha yang diperoleh dalam satu periode yang berakhir pada tanggal yang tertera di neraca. Nah, pendapatan ini merupakan hasil yang diperoleh atas kegiatan-kegiatan perusahaan dalam satu periode. Dalam akuntansi, pendapatan yang menjadi permasalahan penting yaitu bagaimana perusahaan mengakui dan mengukur komponen pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu. Pengakuan pendapatan merupakan saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan adalah berapa besar jumlah pendapatan yang harus diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Nah, PT Pos Indonesia pada cabang Manado ini yang merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan jasa pos. Nah, pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Pendapatan dapat timbul dari penjualan, proses produksi, pemberian jasa, termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan atau earning process. Nah, adapun jenis-jenis pendapatan dari suatu kegiatan perusahaan adalah pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Nah, kriteria pengakuan pendapatan dalam Lubis tahun 2070 nomor 25, pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun dalam jumlahnya, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item diakui, yaitu yang pertama definisi. Nah, suatu item atau informasi tertentu memerlukan definisi operasional yang jelas untuk bisa dimasukkan ke dalam elemen laporan keuangan. Yang kedua, dapat diukur atau suatu item tertentu ini harus dapat diukur dengan atribut yang relevan untuk menentukan keandalan daya ujinya, yaitu karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dihitung dan diukur. Yang ketiga ini adalah relevan. Artinya, apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasinya mampu menghasilkan manfaat tertentu. Yang keempat adalah keandalan. Artinya informasi tersebut dapat disajikan secara wajar, dapat diuji dan netral.
Nah, selanjutnya adalah pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 72. PSAK 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan atau revenue dalam PSAK 72 diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas. Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk melakukan analisa transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu. Yaitu yang pertama itu mengidentifikasikan kontrak dengan pelanggan, yang kedua mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. 3 yaitu menentukan harga transaksi, yang keempat mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, lalu yang kelima ialah mengakui pendapatan ketika entitas melakukan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Hasil penelitian produk jasa PT Pos Indonesia Cabang Manado. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis layanan jasa yang ditawarkan oleh PT Pos Indonesia Persero. Yang pertama itu layanan perbankan, yang kedua layanan penyaluran dana atau fund distribution, yang ketiga itu layanan Giropos, yang keempat layanan logistik, yang kelima layanan postpay, yang keenam layanan wesel pos, yang ketujuh layanan Edmail Pos, yang kedelapan layanan Expressmail server, yang kesembilan itu layanan penjualan filateli, dan 10 layanan paket pos, yang 11 layanan pos ekspres, 12 layanan pos kilat khusus, yang ke-13 layanan surat pos biasa. Nah, pengakuan pendapatan pada PT Pos Indonesia Cabang Manado dalam penerapan dan sistem kerja dari PT Pos Indonesia Persero Cabang Manado ini mengakui pendapatan berdasarkan dengan standar yang berlaku yang diterapkan oleh kantor pusat yang berada dalam naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam melaksanakan atau menjalankan proses aktivitas perusahaan, baik operasional maupun non-operasional. Perusahaan mempunyai kontrak-kontrak tertentu dengan pelanggan. Perusahaan menerima atau mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut sesuai dengan kontrak kerjasama yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Nah, setiap pendapatan yang diterima oleh perusahaan ini diakui sesuai dengan metode cash basis atau pendapatan dilaporkan pada saat kas sudah diterima. Nah, pada PT Pos Indonesia Cabang Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini, pengakuan pendapatan perusahaan ini masih menerapkan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 23. Penerapan metode pengakuan pendapatan yang terjadi pada PT Pos Indonesia Cabang Manado ialah dengan menggunakan metode cash basis. Cash basis adalah metode pencatatan dalam akuntansi di mana dalam setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima. Nah, PT Pos Indonesia Cabang Manado menerapkan beberapa tahap dalam mengakui pendapatan, yaitu mengidentifikasikan kontrak, menentukan jangka waktu pembayaran atau pelaporan, dan mengakui pendapatannya. Nah, dalam pelaksanaan operasionalnya, perusahaan memiliki beberapa kontrak kerjasama dengan pelanggan yang menunjang pendapatan perusahaan. Nah, salah satunya adalah agen pos. Agen pos adalah salah satu layanan jasa yang diandalkan melalui kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan pelayanan pos secara lebih luas kepada masyarakat. Nah, sebelum menjadi bagian dari agen pos, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak kerjasama, yaitu yang pertama memiliki tempat usaha.
Lokasi diutamakan tidak berdekatan dengan kantor pos atau agen pos yang terlebih dahulu ada. Yang kedua ialah memiliki seperangkat komputer dengan printer dan alat komunikasi atau jaringan telepon. Yang ketiga ialah menyerahkan kiriman dan laporan ke kantor pos penghubung setiap hari pada jam yang disepakati. Yang keempat, mendapatkan persetujuan dari PT Pos Indonesia melalui kantor pos penghubung. Yang kelima, mentandatangani perjanjian. Setelah pelanggan merasa telah memenuhi syarat-syarat yang ada, pelanggan harus memenuhi beberapa tahapan sebelum menjadi pengelola agen pos, yaitu yang pertama, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi agen pos kepada kantor pos terdekat. Yang kedua itu survei kelayakan oleh PT Pos Indonesia. Yang ketiga, PT Pos Indonesia menerbitkan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada pemohon. Yang keempat adalah perikatan penyelenggaraan agen pos dituangkan dalam perjanjian pengelolaan agen pos. Nah, yang kelima adalah pelatihan dan persiapan pengoperasian agen pos. Nah, setelah syarat-syarat menjadi agen pos terpenuhi, maka perlu melampirkan berkas-berkas. Nah, berkas-berkas yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan sebagai agen pos adalah sebagai yang pertama itu ada permohonan badan usaha harus melampirkan. Yang pertama itu ada surat keterangan domisili usaha, yang kedua ada surat izin usaha perdagangan atau SUUP, yang ketiga ada NPWP, yang keempat ada akta pendirian, yang kelima ada tanda daftar perusahaan atau TDP, yang keenam ada denah lokasi, yang ketujuh ada identifikasi dari pimpinan, yang kedelapan ada keterangan status lokasi dengan denah dan izin lingkungan. Nah, yang kedua ini permohonan perorangan harus melampirkan yang pertama ada identitas diri, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada keterangan status lokasi dengan denah dan izin lingkungan. Nah, bahwasanya dalam menjalin kerjasama antar perusahaan maupun perorangan tentunya memiliki manfaat dan keuntungan satu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan PT Pos Indonesia dan pelanggan atau calon pengelola agen pos ini, agen pos melayani layanan jasa seperti layaknya kantor pos cabang, mulai dari layanan pengiriman surat, pos dan paket pos, pembayaran postpay seperti angsuran, kredit, dan tagihan, pengiriman uang tujuan seluruh Indonesia atau wesel pos, dan juga penjualan perangko. Nah, dalam melakukan transaksi agen akan mendapatkan keuntungan berbasis fee atau biaya per transaksi, di mana setiap satu kali transaksi imbalan akan diterima oleh agen dalam jumlah yang berbeda. Nah, seiring berjalannya waktu, PSAK 23 tentang pendapatan yang diterapkan sebelumnya di PT Pos Indonesia mengalami penyesuaian yang diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu PSAK 72 efektif 1 Januari 2020 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan bagi perusahaan harus diakui setiap waktu agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan pada laporan laba rugi perusahaan. Berikut ini pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72. Nah, pendapatan dapat diakui jika entitas telah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, dan oleh karena itu memenuhi kewajiban dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Dan hak atas pembayaran ini tidak harus dalam jumlah tetap, akan tetapi sepanjang durasi waktu kontrak, entitas berhak atas jumlah yang setidaknya
mengkompensasi entitas atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Pada saat tertentu seperti tahap awal kontrak, entitas mengakui pendapatan hanya sejumlah biaya yang terjadi sampai waktu tertentu, di mana entitas dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar tanpa harus menunda pengakuan pendapatan sampai periode kontrak berakhir. Nah, adapun kesimpulan pada hasilnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Pos Indonesia Cabang Manado, maka dapat kita simpulkan bahwa pengakuan pendapatan dari PT Pos Indonesia Cabang Manado secara umum belum sesuai dengan PSAK 72 karena pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT Pos Indonesia ini Cabang Manado mengakui pendapatan saat kas diterima. Perusahaan hanya mengukur adanya biaya yang timbul dari setiap transaksi dan diestimasikan dengan tepat pada saat kontrak telah selesai. Metode pengakuan pendapatan yang diterapkan hanya 3 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi transaksi, yang kedua menentukan kewajiban pelaksanaan, dan ketiga mengakui pendapatan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.